Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dulatun Nasiha dengan NIM 2007050003. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi CRUD sederhana dengan menggunakan Laravel dan juga PHP MyAdmin. Nah, pertama kita buat sebuah project baru dengan perintah composer create project Laravel dengan nama projectnya misalnya di sini adalah pratikum.crud. Nah, di sini kita buat project baru kan. Nah, di sini saya sudah ada projectnya. Nah, kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita buat sebuah database baru, ya kan? Dengan nama di sini kita buat perkuliahan. Nah, di sini kita buat dengan nama perkuliahan. Nah, di sini saya sudah ada database-nya. Kemudian kita masuk ke VS Code, ya. Kita masuk ke bagian env. Nah, di sini kita ubah pada bagian DB database ini, kita ubah dengan nama database yang sudah kita buat, ya. Dimana tadi kita buatnya itu adalah namanya perkuliahan. Nah, jadi kita buat di sini adalah perkuliahan. Setelah itu kita buat sebuah file migrasi, di mana file ini digunakan untuk membuat tabel dan kolom database. Jadi kita masuk ke CMD lagi. Sebelum ini masuk dulu ke folder Laravel yang tadi kita buat. Setelah itu baru kita ketikkan perintah php artisan make model dengan namanya itu adalah mahasiswa. Nah, di sini kita buat model dengan nama mahasiswa. Nah, setelah itu kalau kita buat model, nanti kemudian kita masuk ke bagian database. Pada folder database, pada bagian migration kita masuk ke bagian create-nya. Nah, pada bagian create ini kita membuat tabelnya. Kan di sini kita buat tabelnya itu dengan nama mahasiswa tadi kan. Modelnya dengan nama mahasiswa. Nah, di sini kita deklarasikan bahwa tabelnya itu diisi dengan ID. Kemudian tabelnya itu diisi dengan string name. Kemudian string nama, string jurusan, date tanggal lahir, teks, alamat. Nah, setelah kita buat ini, kita kembali lagi ke CMD, kita lakukan migrasi. Nah, migrasi ini adalah fitur yang ada di Laravel, di mana dia itu memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah dan membuat tabel database dengan lebih mudah. Jadi tabel yang tadi sudah kita buat di bagian sebelumnya itu, maka itu akan saat kita jalankan perintah migrasi, maka dia itu akan secara otomatis terbuat ataupun langsung terbuat di PHP MyAdmin kita. Jadi perintahnya itu adalah PHP artisan migrant. Nah, setelah itu di sini kita harus membuat di sini kan tampilan dari yang sudah dibuat kan. Nah, di sini kita harus membuat navbarnya. Nah, navbarnya ini kita bisa menggunakan bantuan Bootstrap dengan kita ketikkan saja perintahnya navbar. Nah, biasanya nanti dia akan keluar perintahnya ini ya. Nah, ini bisa kita copy perintah navbarnya. Kemudian di sini kita membuat suatu file master, di mana file master ini nanti akan kita panggil untuk di setiap halaman. Jadi navbarnya ini akan ada di setiap halaman. Jadi kita itu nggak perlu repot-repot harus membuat secara manual, di mana di setiap halaman itu kita letakkan kode navbar. Nah, di sini kita cuma perlu membuat satu file master, di mana di situ kita letakkan sintaks dari navbarnya untuk membuat navbarnya. Nanti
Untuk di halaman lain kita hanya perlu untuk memanggilkannya saja. Nah, di sini kita buat suatu isi dari navbarnya itu adalah home, mahasiswa, dosen, dan staff. Nah, di sini pada bagian home ini kita ada buat suatu alamat di mana jika kita nanti mengaksesnya itu dengan garis miring saja, dia itu akan masuk ke bagian home. Tapi kalau misalnya kita masuk ke bagian slash mahasiswa, maka dia itu akan masuk ke halaman mahasiswa. Nah, di sini ada satu lagi. Di sini kita ada yang namanya perintah heal. Nah, perintah heal ini digunakan sebagai tanda di mana akan menempatkan bagian-bagian dari halaman website. Jadi sama juga, kita kan nggak mungkin harus menulis title ataupun header satunya itu di segala halaman. Jadi kita cukup mendeklarasikannya pada bagian file master dengan perintah heal. Jadi kita nanti tinggal memanggilnya dengan perintah section. Jadi section itu adalah perintah penanda dari heal pada master page, kan. Nah, jadi di sini ada title header 1 dan juga konten. Nah, kemudian kita buat suatu halaman mahasiswanya. Jadi misalnya ini kita buka, dia itu akan ada tampilan tampilan mahasiswanya. Nah, tampilan mahasiswanya. Nah, di sini kita panggil untuk bagian navbarnya itu kita panggil file master tadi dengan perintah extends layout di folder layout dengan nama filenya itu adalah master. Nah, section ini adalah perintah untuk kita memanggil perintah IL tadi. Nah, jadi section title heading 1. Nah, di sini kita menuliskan tulisan yang akan kita letakkan di heading satunya. Kemudian selection dan ini kontennya. Nah, di sini di kontennya kita buat tombol tambah data di mana dia itu dengan nama plus tambah data. Nah, di sini ada diberikan alamat lagi di mana alamat ini jika kita klik tombol plus datanya itu, maka dia itu akan masuk ke halaman tambah data. Nah, kemudian di sini kita membuat tabel untuk hasil inputannya. Jadi bagian halaman mahasiswa ini akan diletakkan hasil dari inputan datanya itu. Jadi kita harus buat tabelnya, di mana tabelnya itu ada tabel bagian name, nama, jurusan, tanggal lahir, alamat, dan juga aksi. Aksi ini nanti akan meliputi seperti edit dan juga hapus. Nah, di sini ada bagian yang namanya force data mahasiswa as mahasiswa. Nah, force itu sendiri adalah dia itu adalah untuk mengakses nilai setiap kolom dengan mengakses kolom sebagai properti objeknya. Jadi di sini mengatakan kan di sini bahwa mahasiswa.name. Jadi nanti untuk inputan kita itu nggak perlu hanya membutuhkan name-nya saja, nama, jurusan, dan ini. Jadi di sini adalah bagian inputannya nanti. Jadi ini mendeklarasikan bahwa nanti data yang bisa diinput itu dari variabel mahasiswanya dengan nama name, nama, jurusan, tanggal lahir, dan alamat. Nah, di sini kemudian kita buat di sini buttonnya. Untuk button edit, di sini ada kita letakkan alamat di mana kalau misalnya button edit itu ditekan, maka dia itu akan masuk ke dalam URL mahasiswa /mahasiswa mahasiswa dengan diikuti dengan ID berapa yang ingin diedit, dan juga masuk ke alamat edit data. Nah, begitupun dengan hapus data. Nah, bagian hapus data ini dia diletakkan juga alamat dari mahasiswanya, kemudian dilihat dari ID keberapa yang ingin dihapus, dan juga dia akan masuk ke proses hapus data. Nah, setelah itu kita buat rutenya. Nah, ini adalah rutenya kan. Nah, ini rutenya, rute di mana ini kalau kita buat kan, ini rute di mana dia tuh mengatakan bahwa kalau misalnya kita mengetikkan perintah ini mengakses slash aja, maka dia itu akan masuk ke halaman welcome. Nah, misalnya kita coba ini kan. Nah, ini mahasiswa yang kita hapus, kita masuk ke bagian slash saja, maka dia akan masuk ke bagian home, ya kan, bagian welcome.
Nah, sedangkan kita mau buat mahasiswa ini bisa terhubung gitu kan. Jadi bisa kita kopikan aja perintahnya. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan yaitu adalah mahasiswa. Kemudian di sini dia itu dari return view. Jadi view itu adalah digunakan untuk tampilan user berupa misalnya kayak HTML, CSS, JS, dan lain sebagainya yang dimana dia itu bersifat klien. Jadi di sini kita ubah namanya itu menjadi mahasiswa. Nah, kalau misalnya root titik 2 get itu dia itu adalah perintah untuk menampilkan view maupun data dari apa yang kita panggil gitu kan. Nah, jadi ini kalau misalnya kita tambahkan mahasiswa, maka dia itu akan masuk ke halaman mahasiswa, data mahasiswa. Nah, kemudian kita masuk ke controller. Nah, di controller ini kita lakukan suatu fungsi di mana dia itu apabila kita buat suatu tambah data. Kan, apabila data itu ditambahkan, maka akan dimasukkan tambah datanya. Nah, di sini kita buat semua halaman. Jadi di sini kita lakukan hal yang sama juga pada bagian tambah data, di mana kita buat kita panggil file masternya, kemudian di sini kita buat titel H1-nya itu dengan nama tambah data mahasiswa. Kemudian di sini ada from action, di mana apabila data itu ditambahkan maka dia itu akan masuk ke URL yaitu mahasiswa/proses tambah data. Nah, proses tambah data ini nanti akan ada pada bagian mahasiswa controller. Kemudian di sini kita sama aja prosesnya. Di sini kita buat from, ya kan, kita buat from inputan, di mana dia itu ada berisinya itu nama dengan tipe inputannya itu adalah teks, dan di sini kita ada memberi peringatan apabila datanya itu kosong. Nah, kita beri peringatan apabila datanya itu kosong, maka akan dia itu error. Nah, sama juga yang seperti yang lainnya, di sini kita buat inputan nama, inputan jurusan, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada fungsi untuk button simpan. Kemudian kita buat satu lagi edit, di mana edit ini sama juga kita panggil navbarnya dengan perintah extends dari file master. Kemudian title heading satunya itu kita ubah menjadi edit data mahasiswa. Di sini from-nya juga dengan ada action, di mana dianya itu apabila kita melakukan edit data, maka dia itu yang akan diproses itu adalah dari slash mahasiswa, kemudian dia itu data ID keberapa, data mahasiswa itu ID keberapa, pada ID keberapa, dan dia itu akan melakukan namanya proses edit data. Nah, di mana di sini diikuti dengan method yaitu namanya put, masukkan, tambahkan, masukkan. Nah, di sini sama juga isinya dengan bagian tambah data. Tapi bedanya adalah di sini kita menamakan value, di mana data, kan, data variabel data, di mana data dollar data mahasiswa itu berisi name. Yang lainnya juga gitu. Pada bagian nama, kan, data mahasiswa itu berisi nama, value. Jadi di sini diibaratkan seperti kita mau mengedit, kan, kita mau mengedit datanya. Jadi kita ini input value ini berarti inputan yang awalnya berisi data ini akan kita lakukan edit. Jadi ini diikuti, jadi ini ada pas kita lakukan edit itu data yang sebelumnya kita input itu ada di bagian inputan, jadi kita bisa menghapus dan menggantinya gitu. Jadi ini sama aja dengan itu, cuma bedanya ya di bagian ini, di mana bagian ini
dia itu akan membuat inputan yang sebelumnya itu sudah kita input itu akan tetap berada di bagian from inputan. Jadi nanti from edit. Jadi di bagian from edit itu kita bisa untuk melakukan edit dari data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, kalau udah kita masuk ke bagian controller mahasiswa. Nah, controller mahasiswa di sini kita ada buat untuk bagian tambah data. Jadi fungsi public function tambah data kan dengan return view mahasiswa tambah data. Jadi dia ini tampilkan nanti yang dari mahasiswa, dari file mahasiswa, tambah data. Nah, kemudian di sini kita buat proses tambah datanya. Jadi nanti pas kita tambah data itu ada proses tambah datanya di satu halaman, proses tambah datanya di mana dia itu ada parameternya, yaitu adalah request. Jadi request ini adalah proses menangkap data yang dikirimkan dari from input, dari from baik itu inputan ataupun edit gitu kan, yang diikuti dengan nama variabel yang menyimpan data yang dikirim. Jadi proses tambah data ini dia itu akan menangkap data yang dikirimkan dari from, gitu kan. Nah, kemudian diikuti dengan di mana data itu akan disimpan. Nah, kemudian request ini kan data yang disimpan kan, data yang dikirim itu disimpan di request, di mana dia itu ada validasi di mana name itu tidak boleh kosong. Jadi nama tidak boleh kosong, jurusan tidak boleh kosong, tanggal lahir tidak boleh kosong, alamat tidak boleh kosong. Nah, makanya pada bagian tambah data tadi kita ada meletakkan span peringatan. Jadi apabila datanya itu kosong, maka dia itu akan menampilkan informasi mengenai error atau data tidak boleh kosong. Nah, kenapa kita pakai error? Karena kita di sini sudah mengatakan bahwa data itu tidak boleh kosong. Kemudian di sini kita buat create, kita buat tampilannya ataupun hasil akhirnya, hasil yang akan ditampilkan ke mahasiswa. Nah, jadi hasil ini akan ditampilkan ke mahasiswa. Jadi dia tuh dari yang awalnya itu sudah dilakukan proses tambah data, kemudian dia itu dibuat create dia itu dari proses tambah data itu akan di-create ataupun dibuat dengan datanya itu dengan nama name yang ada dalam data request itu berisi name. Nah, kemudian ada return itu mengembalikan redirect. Jadi redirect ini adalah peralihan dari URL lama ke URL baru tanpa menghilangkan URL lama secara tiba-tiba gitu. Jadi sebelumnya kita sudah buat gitu kan, kalau misalnya dianya itu memiliki URL lama kan kosong pertama datanya itu kosong, tapi di sini kita melakukan proses tambah data. Nah, proses tambah data itu kan dia ini masuk ke bagian input data. Nah, kemudian di situ kita melakukan inputan data, di mana dia itu memberitahu bahwa setiap kolom inputan ataupun setiap from inputan itu tidak boleh kosong. Nah, jika sudah, kita akan melakukan simpan, ya kan? Nah, akan melakukan simpan. Nah, pada bagian simpan itu datanya itu akan disimpan, di mana akan dilakukan update terhadap URL slash mahasiswa, di mana di situ akan ditampilkan hasil dari inputan tadi. Nah, misalnya gini kan, ini kita tambah data, ini kan bagian tambah datanya. Jadi di sini kita tambahkan datanya. Nah, misalnya kita contoh peringatannya ya, kita simpan. Nah, di sini akan diberitahukan bahwa the name field is required. Jadi nama harus diisi gitu kan. Nah, jadi misalnya ini kita isi aja kan.
ini pasti disimpan, pas kita simpan dia akan masuk ke bagian halaman data halaman mahasiswa kan. Nah, itulah dari create. Jadi redirect ini akan mengupdate halamannya URL lama yang sebelumnya awalnya itu kosong. Jadi pas udah kita lakukan proses data, dia itu akan diupdate sehingga data itu udah ada di bagian halaman mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada public function untuk hapus data. Nah, jadi tadi kan sudah kita buat bagian hapus data. Nah, kemudian di sini kita buat bagian hapus datanya. Nah, bagian hapus datanya itu mahasiswa destroy ID-nya. Jadi yang akan dihapusnya itu adalah ID-nya, dimana dia itu sama juga melakukan update pada mahasiswanya. Nah, kemudian di sini kita hapus sama tambah data terdia. Nah, kemudian di sini ada WP-HP. Jadi WP-HP ini, nah jadi di sini kita buat rutenya. Jadi rutenya ini karena kita sudah buat mahasiswa controller gitu kan. Jadi kita ini coba rute get slash mahasiswa dari file mahasiswa controller class kan, dari kelas mahasiswa controller dengan namanya index. Nah, kemudian di sini untuk proses tambah data. Jadi kita harus membuat rutenya juga, rute untuk file tambah data. Jadi rute file tambah data, jadi rute get slash mahasiswa tambah data dengan pada mahasiswa controller class tambah data. Kemudian rute post kan, jadi mahasiswa proses tambah data, mahasiswa kelas proses tambah data. Jadi proses tambah data. Nah, kemudian di sini untuk hapus data kita harus buat rutenya juga, di mana rute get slash mahasiswa ID keberapa yang ingin dihapus, dan masuk ke proses hapus data, yang dimana proses hapus data itu berada pada file mahasiswa bagian kelasnya hapus data. Nah, kemudian di sini kita melakukan edit. Kalau untuk edit, jadi edit kita buat suatu fungsi ya kan, dengan namanya edit data, dimana dianya itu yang parameternya itu dilihat dari ID-nya kan. Nah, dimana dia itu kita buat ini kayak variabel baru dengan variabel penyimpanan data baru, namanya $data MHS, dimana dia itu dari mahasiswa find ID. Jadi dia itu akan dicari ID mahasiswanya. Nah, kemudian return view mahasiswa edit dari folder MHS dengan file dengan nama edit. Nah, compact ini dia itu adalah akan melakukan passing data dari controller ke view, kemudian membuat file baru. Jadi file baru dengan data mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita buat public function proses edit data, dimana dia itu menggunakan request itu kan tadi dia itu akan menangkap data yang dikirimkan dari from kan. Nah, jadi ini from edit, kemudian dia itu diikuti dengan penyimpanannya. Jadi disimpan datanya itu dalam bentuk $request dan juga ID keberapa. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan validasi juga, sama juga, di mana di sini menyatakan bahwa data yang diinput itu tidak boleh kosong. Nah, kemudian di sini mahasiswa jadi di sini mahasiswa temukan ID keberapa, kemudian lakukan update. Dengan name dari data request, namanya itu name. Kemudian dia itu akan return ke redirect. Jadi redirect itu tadi kan adalah peralihan dari URL lama ke URL baru, kan, tanpa kita dihilangkan secara tiba-tiba. Jadi dia itu masuk ke halaman itu. Jadi setelah kita sudah melakukan edit data, sudah ditemukan ID keberapa, kemudian kita akan melakukan proses edit data, kan. Nah, udah, kalau misalnya kita udah
edit data, kita tekan simpan kan. Nah, jadi dia itu akan lakukan update. Nah, sudah update, dia itu akan hasilnya itu akan ditampilkan pada pada halaman mahasiswa. Nah, kemudian untuk bagian rutenya kan di sini ada rute get slash mahasiswa ID keberapa yang akan kita edit, kemudian edit data kan. Nah, kemudian di sini ada rute put, masukkan kan, masukkan, di mana rutenya itu ini, yang lainnya itulah get, dapatkan tuh kan, dapatkan datanya. Nah, ini put, jadi slash mahasiswa dengan ID keberapa, kemudian proses edit data, dimana dia itu ada pada mahasiswa controller kelas proses edit data. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pembuatan aplikasi CRUD sederhana menggunakan Ravel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.